Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, setiap musim hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sama sekali di saat suka maupun duka, sehingga kita mampu melewati itu semua hanya bersama Dia. Haleluya. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita akan pujikan bersama. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, mari kita senantiasa mengingat setiap kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan pertolongan di dalam kehidupan kita. Janji juga digenapinya, karena setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin. Kita diberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk melewati berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita. Terkadang memang ketika peristiwa yang berat kita alami, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terlalu berat. Tetapi saat kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita
menolong kita sehingga kita mampu melewati semuanya. Mari kita akan imani kembali pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari nyatakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari nyatakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersyukur kepada Tuhan, jika saat ini Engkau perkenankan kami untuk bisa merasakan segala kebaikan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Itulah yang mampu kami untuk melewati semua peristiwa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sangat setia. Dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ketika kami merasakan begitu besar kesetiaan-Mu, kami hanya menjadi kecil di hadapan-Mu. Karena kami bisa merasakan bahwa Engkau masih ada bersama kami. Kami seringkali tidak setia kepada Engkau. Haleluya. Di
di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengingat keberadaan hidup kita masih belum bisa wujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Juga kita belum bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita akan ungkapkan kembali di hadapan Tuhan, di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Tuhan, pujian kami adalah ungkapan penyesalan kami dan terima kasih atas semua kemurahan-Mu. Engkau mengampuni kami sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Kami layak Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir, urapi kami, sertai kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita kali ini adalah setia dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bulan Februari yang lalu, saat wabah COVID makin tersebar di Wuhan, ada sepasang suami istri yang terdampak virus ini, dan mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit Wuhan. Pria ini memiliki seekor anjing yang setia. Karena saat suami istri ini dirawat di rumah sakit tersebut, anjing piaraannya ini setiap pagi selalu datang menunggu di lobi rumah sakit itu. Namun selang 5 hari, pria dan istrinya ini meninggal dunia. Tetapi anjingnya ini setiap hari tetap selalu datang ke lobi rumah sakit itu, menunggu mulai pagi hingga malam hari. Selama 3 bulan berturut-turut, anjing ini terus melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya anjing yang setia ini dibawa oleh asosiasi hewan di Wuhan untuk dipelihara. Karena sudah tidak ada lagi yang memeliharanya. Saudara-saudara, satu hal yang kita perhatikan di sini, bahwa sekalipun hewan hanya memiliki instingnya, tetapi ternyata kesetiaan yang dimiliki itu bisa menjadi sebuah inspirasi di dalam kehidupan. Karena dengan kesetiaan, maka seseorang akan dimampukan untuk terus memegang teguh pendirian, patuh, dan taat. Betapapun beratnya hal yang harus dia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kesetiaan, firman Tuhan pada saat ini menunjukkan tentang begitu kuatnya kesetiaan Tuhan Yesus kepada pekerjaan Bapaknya. Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus mengajar akan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta Tuhan Yesus menolong mereka yang sakit, menyembuhkan, juga menguatkan mereka yang ada di dalam kelemahan. Tuhan Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan. Ia tidak hanya bersimpati, tetapi Tuhan Yesus juga berempati kepada semua orang pada saat itu. Tidak hanya ikut merasakan tentang beratnya penderitaan, tetapi Tuhan Yesus juga mengulurkan tangan kepada mereka untuk memberikan pertolongan. Saudara-saudara, sekalipun di dalam Tuhan Yesus menjalankan karyanya, dia juga harus menghadapi berbagai tekanan atau sikap orang-orang yang tidak suka, bahkan harus menghadapi satu ancaman, hingga akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan diri di atas kayu salib. Tetapi dengan setia Tuhan Yesus menuntaskan, menyelesaikan karyanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan
ini menjadi satu teladan bagi pengikutnya untuk juga setia mewartakan akan karyanya. Ketika para murid menjalani tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan membekali mereka. Tuhan memberikan mereka kuasa yang menguatkan para murid di dalam pelayanannya. Dengan kuasa itu, para murid diberikan kemampuan mewartakan akan karya Yesus. Para murid dengan kuasa itu diberikan kemampuan untuk menyembuhkan mereka yang sakit, menolong semua orang yang ada di dalam kelemahan. Bahkan dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, para murid dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan dalam pelayanan mereka, untuk tetap setia kepada Yesus dan taat kepada firman-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu saat Ibu Teresa ditanya oleh seseorang begini, "Ibu, engkau telah melayani orang miskin, orang sakit, orang yang menderita di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu, ada jauh lebih banyak orang miskin dan sakit yang terabaikan. Apakah Ibu tidak merasa gagal?" Lalu Ibu Teresa memberikan jawaban, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Ya, setia itulah yang juga menjadi panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai milik Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kita untuk setia mengasihinya, setia mengikutinya, setia di dalam firman-Nya. Namun kesetiaan kita terkadang juga harus diuji di dalam berbagai badai kehidupan, persoalan dan pergumulan yang akan menghantam kehidupan kita. Disitulah kita diuji. Masih setiakah kita kepada Tuhan dan firman-Nya? Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk hidup di dalam kesetiaan. Tetapi ingatlah bahwa kuasa itu, bahwa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan perutusan Tuhan, yakni untuk mengasihi, untuk menolong dan menguatkan mereka yang sedang ada dalam kelemahan. Saudara-saudara, ada satu pujian yang meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita akan pujikan refrennya saja. "Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani." Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi kita nyatakan, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
sementara instrumen terus berjalan dengan lembut. Saudara, bersyukur dalam keadaan baik itu adalah hal yang mudah. Tetapi bersyukur saat dalam kesulitan, tentu itu bukan hal yang mudah. Demikian juga untuk menjadi setia. Kadang ketika keadaan baik, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mau setia. Tetapi waktu badai itu menghadang, angin itu menghempaskan kita, mau bilang setia, itu bukan satu hal yang mudah. Sebaliknya sulit. Tetapi saat ini saudara-saudara, kalau kita mau setia, mari nyatakan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Karena Yesus sudah lebih dulu setia kepada kita. Mari berikan hati kita, mari berikan hidup kita untuk setia mengasihi Dia, untuk setia mengikut Dia, setia melayani Dia, apapun yang kita hadapi. Kita akan pujikan refren sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sekali lagi kita nyatakan, sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia Sementara instrumen lembut berjalan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah komitmen kami untuk kami tetap setia kepada Engkau. Tetapi dengan kekuatan kami, tentu kami tidak mampu. Mari Roh Kudus, Engkau akan mampukan kami. Tuhan, saat ini kami bawa tiap pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya urapan kuasa-Mu Engkau berikan, sehingga jemaat-Mu yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Untuk jemaat-Mu yang sedang dalam persoalan, akan Engkau tolong, akan Engkau kuatkan. Kami serahkan tiap keluarga milik Tuhan. Kiranya Tuhan menggenggam setiap keluarga di dalam kasih karunia-Mu. Anugerahkan berkat kekuatan, kesehatan, dan berkat kecukupan. Kami serahkan anak-anak kami. Kami percaya bahwa masa depan anak-anak kami ada di dalam kuasa dan berkat pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya pertolongan-Mu akan Engkau nyatakan. Engkau akan pulihkan bangsa kami ini. Karena kami percaya bahwa kuasa dan pertolongan-Mu akan tercurah sesuai dengan waktu yang Engkau tetapkan. Inilah doa kami, seruan kami. Kami juga menyerahkan setiap doa dan permohonan dari tiap jemaat Tuhan yang dinaikkan. Kami percaya bahwa Engkau dengarkan
dan Engkau berkati. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk setia dan taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan selalu baik kepada kita dan Tuhan juga setia kepada kita. Haleluya. Kita akan pujikan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Kita ulang sekali lagi seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu, Engkau Yesus. Yesus Engkau baik bagiku. Nyatakan sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, hidup adalah satu proses perjuangan. Dan bagi kita orang percaya, hidup adalah satu jalan untuk menuju kepada kekekalan, yakni kepada mahkota kehidupan yang sudah disiapkan Tuhan di kerajaannya. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Jangan sampai lelah, jangan sampai kalah. Mari kita terus setia kepada Tuhan hingga akhirnya mahkota kehidupan sungguh bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Kita imani, kita pujikan kembali seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Engkau Yesus. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. kita nyatakan kembali sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap Setia, sekali lagi kita nyatakan sampai akhirku menutup mata. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
janji-janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, Ku tetap setia untuk melayani-Mu. ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi kita nyatakan, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita akan kembali menghayati firman Tuhan yang menguatkan hidup kita melalui persembahan pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Lihat hidupku dan karya tangan, aku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.